kita berjumpa lagi. Hari ini kita membahas tema clinging, kemelekatan. Saudara, hidup itu tidak pernah lepas dari apa yang kita cintai, entah itu manusia, entah itu benda-benda. Dan indikator untuk melihat seberapa besar kita mencintai seseorang, melihat seberapa besar kita mencintai sesuatu adalah berapa besar kita berani memberi waktu, memberi tenaga, memberi harta atau apapun demi apa yang kita cintai itu. Semakin besar kita berani memberi diri, semakin besar kadar atau bobot cinta kita terhadap apa yang kita cintai itu. Kita ingat saudara, perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Keberanian dia mengorbankan apa yang menurut para murid sangat berharga. Dan tentu juga bagi dirinya sendiri, perempuan itu sendiri berharga. Nah, sebesar itulah saudara, perempuan itu mencintai Yesus. Nah, ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa kasih para murid kepada Yesus itu ternyata tidaklah lebih besar dibanding kasih perempuan itu. Para murid merasa sayang. Untuk apa pemborosan ini? Matius 26 ayat 8. Tapi perempuan itu rela. Meskipun berkorban, harus membayar harga, tetapi rela. Dan itulah harga sebuah cinta. Namun saudara-saudara, selain indikator tentang keberanian membayar harga, cinta itu juga sebenarnya bicara tentang keterikatan. Setiap orang memiliki keterikatan terhadap apa yang dicintai itu. Nah, keterikatan inilah yang membuat kita menjadi bergantung, kita tidak ingin terlepas, kita ingin selalu mencari, kita ingin selalu mendekat, bahkan jika kadarnya lebih kuat, kita akan semakin melekat. Hari ini kita bicara tentang melekat, clinging. Itu lebih daripada sekedar bergantung, saudara. Melekat itu ibarat kita menempelkan jari kita ini dengan power glue. Akhirnya dia bukan hanya menempel, tetapi dia akan menyatu. Sesuatu yang sudah menyatu, dia akan menyebabkan luka kalau harus dipisahkan. Akan menyakitkan kalau harus dipisahkan. Clinging. Kemelekatan mengajak kita menyadari bahwa di antara banyak hal yang kita cintai di dunia ini, saudara, terhadap siapakah atau terhadap apakah sebenarnya kita harus melekat, dan terhadap siapakah atau terhadap apakah sebenarnya kita cukup menempel saja. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini bukan bermaksud kalau mengikuti Yesus itu mesti harus bermusuhan dengan yang lain, tapi persoalan prioritas. Mana yang harus lebih didahulukan? Mana yang harus lebih diutamakan? Apakah Tuhan atau yang lain? Mana yang kepadanya kita harus melekat? Apakah Tuhan atau yang lain? Saudara-saudara, kemelekatan yang tidak tepat itu akan membawa kita kepada sebuah persoalan yang berat. Kita memiliki keluarga untuk dicintai. Kita memiliki gereja untuk kita cintai. Kita memiliki pekerjaan untuk kita cintai. Kita memiliki banyak hal yang kepadanya kita mau memberikan perhatian dan kepedulian. Tapi firman Tuhan mengingatkan, melekatlah hanya kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada orang lain, saudara, manusia bisa mengecewakan. Kehadiran mereka ada batasnya, baik itu batas waktu maupun batas tempat. Mereka yang sekarang ada, nanti bisa tidak ada. Pun kalau kita melekat kepada benda-benda, mereka juga terbatas, saudara. Mereka bisa hilang, mereka bisa lenyap. Apa-apa yang kita miliki nanti juga tidak ada. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Namun jujur, saudara, melekat kepada Tuhan itu tidaklah mudah. Jauh lebih mudah kalau kita itu melekat kepada seseorang atau melekat kepada benda-benda. Kita sering merasa tidak bisa hidup tanpa orang yang kita cintai. Kita merasa tidak bermakna tanpa apa yang kita miliki. Saya rasa, saudara, pandemi adalah ujian yang membawa kita kepada kesadaran bahwa ternyata kita bisa kehilangan apa yang kita miliki, apa yang kita cintai. Maka saudara, saatnya kita belajar untuk mengikis.
kemelekatan terhadap orang-orang atau atas benda-benda. Bukan karena semua itu tidak berguna, itu berguna. Bukan karena mereka tidak perlu dihargai, kita harus menghargai, kita harus mencintai. Namun Tuhan adalah prioritas dari cinta kita. Karena kita tahu bahwa yang lain bisa pergi. Kita tahu bahwa yang lain bisa hilang. Namun Tuhan tidak akan pergi, Tuhan tidak akan hilang. Maka saudara belajar membuktikan kalau kita memang mencintai Tuhan. Berapa banyak yang kita korbankan bagi Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita persembahkan kepada Dia? Berapa banyak kita menjumpai, kita menyapa Dia setiap hari? Dan berapa kali kita memohon agar Dia selalu bersama kita di dalam hati. Saudara-saudara, sampai di sini kita bertemu. Kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.